7 waktu Indonesia Barat. Mungkin kita bisa mulai pertemuan pada malam hari ini. Eh, Terima kasih atas kehadirannya Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan teman-teman circle semuanya. Kita bisa berjumpa kembali dalam satu kelas yang saya pikir tentunya sangat menarik dan kemudian juga penting dan juga relevan untuk kehidupan sehari-hari ya. Jadi dengan judul mengenal fenomenologi sebagai metode filosofis yang akan diampu oleh Romo Thomas ya. Jadi kemarin Romo Thomas sudah sempat menyampaikan juga satu tema menarik tentang Kierkegaardnya yang ternyata sangat relevan juga dengan kehidupan sehari-hari. Dan mungkin juga ini pesan dari Mas Dimas, jadi sebelum mulai acara ini mungkin ini sebuah perkenalan ya. Jadi bagi yang teman-teman yang mungkin belum terlalu akrab dengan Circles Indonesia, jadi satu apa ya namanya satu perkenalan bahwa Circles Indonesia ini adalah komunitas pembelajar di bidang budaya, filsafat, dan sains yang berdiri sejak 2020. Jadi era pandemi itu yang itu lockdown kira-kira semacam itu. Jadi sejak itu komunitas ini terus berkembang hingga saat ini dan komunitas ini sifatnya terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Jadi kira-kira mungkin itu perkenalan singkatnya bagi teman-teman yang mungkin belum terlalu familiar. Tapi kalau bagi teman-teman yang sudah mengikuti acara-acara Silkers sejak lama, jadi saya pikir sudah kenal ya. Dan mungkin untuk mempersingkat waktu, mungkin saya bisa undang Romo Thomas untuk menyampaikan materinya tentang fenomenologi. Nanti sebagaimana kelas sebelumnya, setelah sesi presentasi, nanti juga akan ada sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh saya. Nanti kemudian bisa dengan fitur raise hand ya, dan mungkin kalau memungkinkan juga nanti kalau misalkan ada masalah bisa juga dengan ditulis di chat. Jadi mungkin begitu pengantar dari saya. Saya persilahkan pada Romo Thomas untuk memberikan pemaparannya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Mas Turudin, selamat malam Bapak Ibu semua. Eh, Selamat datang dalam sesi belajar Sirkus Indonesia ya. Malam ini topiknya adalah mengenal fenomenologi sebagai sebuah metode filosofis. Nah, rencana awalnya sebetulnya ini waktu rundingan dengan Mas Dimas ya. Saya mau bicara tentang Levinas. Cuma saya pikir-pikir, wah kalau Anda semua tiba-tiba diperkenalkan langsung dengan Levinas itu mungkin akan terlalu sulit. Maka saya putuskan untuk membagikan gagasan fenomenologi dulu yang sebetulnya merupakan latar bagian dari latar belakang fenomenologi Levinas begitu. Jadi dengan kenal fenomenologi sedikit banyak, nanti Bapak Ibu akan lebih bisa memahami gagasan Levinas itu. Kalau tidak, Bapak Ibu pasti akan kebingungan ini datangnya dari mana ini ya. Tapi nggak apa-apa kita belajar bersama. Nah, saya seperti biasa saya ingin Anda semua tuh mengerti materinya ya. Jadi nggak ada gunanya Anda apa dapat mendapatkan konsep-konsep yang sangat canggih begitu-gitu tapi nanti tidak dipahami. Saya tidak terlalu suka kalau mahasiswa saya tidak paham materinya. Jadi lebih baik nanti saya jelaskan ya, kalau nanti Bapak Ibu punya pertanyaan silakan tanya. Nah, untuk ini eh, khususnya untuk slide-slide awal, saya minta partisipasi Anda semua karena saya akan share slide ya, tapi saya akan tanya ya. Ini sebenarnya lebih cocok kalau pertemuannya offline, jadi saya bisa lihat Anda semua, lalu slide-nya di samping saya, lalu bisa ada interaksi lebih baik. Karena saya ingin ajak Anda untuk berpikir ya, berefleksi. Berfilsafat itu pada dasarnya mengajak kita untuk berefleksi, untuk berpikir begitu, hal-hal yang biasanya kita andaikan begitu saja. Nah, jadi filsafat itu harus melakukan filsafat itu sambil berpikir begitu. Ya, jadi bukan ilmu yang tinggal dipelajari eh, isinya apa begitu. Ya, maka saya ajak Anda semua untuk melakukan hal ini ya sedapat mungkin. Kalau nanti saya tanya gitu, ya meskipun saya sedang membagikan slide, tolong dijawab ya supaya saya berpikir ini bagaimana. Ini akan membantu Anda semua dalam mempelajari materi ini.
Oke, kita mulai ya. Eh, Oke, apakah PowerPoint yang saya bagikan kelihatan? Oke, kelihatan ya, itunya Jelas, soalnya Pak. ya kalau enggak nanti saya udah bicara panjang lebar, ternyata slide-nya tidak ganti-ganti. Oke, Ya, saya clear, Pak. kecilkan itunya, itunya. Oke, mengenal fenomenologi sebagai metode filosofis. Karena ini hal yang sebetulnya materi yang sangat dalam, maka saya akan menyampaikan hal-hal yang sederhananya dulu, yang Bapak Ibu pasti bisa mengerti, tapi butuh sedikit refleksi ya, atau berpikir. Oke. Em, Oke, ini ada gambar ya. Saya menulis di sini Ani sedang menyapu lantai. Oke. Nah, lalu ada deskripsi lainnya yaitu Ani sedang membersihkan lantai. Pertanyaannya, apakah dua pernyataan ini sama atau tidak? Jawab aja langsung, unmute, langsung jawab. Beda. Tidak sama, Pak. Tidak sama. Tidak sama. Beda. Tidak sama. Bedanya Beda. apa? Bedanya apa? Bedanya kalau membersihkan lantai itu Khusus. secara makro atau general, tapi kalau menyapu itu parsial ya, mikronya ya, bagian dari membersihkan lantai. Membersihkan lantai itu kan kegiatannya banyak, Pak. Menyapu hanya salah satunya. Oke. Ada lagi? Menyapu itu sedang menggunakan alat sapu, sedangkan Hah? membersihkan bisa menggunakan alat lain, Pak. Oh, minuman alat lain. Oke. Nah, oke ya. Nah, jadi kalau kita lihat ya membersihkan lantai. Jadi membersihkan itu sebenarnya lebih luas daripada menyapu. Ya. Nah, pertanyaan soal membersihkan ya. Apakah ini yang pertanyaannya, apakah memang ini yang sedang dikerjakan oleh Ani? Apakah Ani benar-benar sedang membersihkan lantai? Nah, yang ingin saya ajak Anda untuk perhatikan adalah begini. Kita seringkali mendeskripsikan, ini menggambarkan ya, apa yang sedang dilakukan Ani itu dengan cara begini, dengan cara seperti yang di kanan itu daripada yang kiri. Ya, Ani sedang membersihkan lantai, begitu. Padahal yang kita maksud sebetulnya Ani sedang menyapu lantai, gitu. Ya, nah ini dua pernyataan ini sebenarnya nggak sama, tapi kita seringkali mengandaikan bahwa keduanya sama begitu, atau kita menganggap kita tahu apa yang dimaksudkan ketika orang mengatakan Ani sedang membersihkan lantai. Tuh, ya. Jadi ini yang perlu diperhatikan ya waktu kita membuat deskripsi seperti ini. Saya berikan beberapa contoh lagi. Louis sedang membaca buku. Nah, ya. Lalu Louis sedang belajar. Sama atau tidak? Beda Tidak juga sih, sama. Pak. Beda, Tidak beda. sama. Bedanya apa? Membaca buku itu konkret. Kalau belajar itu abstrak. Konsep. Oh, oke. Membaca buku itu konkret, belajar itu abstrak. Oke. Apalagi? Romo membaca itu kegiatannya, belajar itu bisa jadi tujuannya sebetulnya atau intensinya. Intensinya belajar, Membaca itu kegiatannya saja gitu. kegiatannya. Oke. Ada lagi? Nah, pertanyaannya sama, belajar ya. Belajar itu tidak selalu membaca. Belajar itu sudah selalu membaca ya.
Tidak Nah, harus membaca. tidak, Pada tidak. saat membaca belum tentu ada proses kognitif, Pak. Jadi Oh, untuk pada saat belajar membaca belum tentu ada proses kognitif ya. kognitifnya ya. Oke. Nah, pertanyaan selalu belajar begitu. Apakah memang ini yang sedang dikerjakan? Apakah Louis memang sedang belajar? Nah, lagi-lagi perlu dilihat ya begini. Kalau kita tanya begitu, oh situ sedang apa? Atau anak kita sini sedang apa? Dia sedang belajar. Lalu kita mendengar jawaban itu, seringkali kita tahu kita menganggap kita tahu lah apa yang dia lakukan begitu. Tapi pertanyaannya, apakah itu yang memang sedang dilakukan oleh anak yang sedang kita tanya itu? Ya, apakah dia memang sedang belajar? Kita sepertinya punya gambaran sendiri tentang apa itu belajar begitu. Padahal ini kan maka sebetulnya belajar itu memang lebih abstrak ya daripada membaca buku. Kita tapi seringkali kalau dikatakan oh anak itu sedang belajar begitu, ya udah kita anggap kita tahu apa yang dimaksudkan. Kita nggak pernah tanya secara spesifik apa sih yang sedang dia lakukan begitu. Ya, oke. Contoh lagi ya, ini biar jelas. Ia sedang memberi sedekah kepada pengemis. Ia sedang membantu orang lain. Sama atau tidak? Beda. Bedanya apa? Karena bisa diperdebatkan kalau misalnya bersedekah itu apakah membantu ataukah justru menjerumuskan pengemis untuk tetap mengemis. Oh, bisa diperdebatkan ya apakah dia sedang membantu orang lain. Oke, apalagi? Memberi sedekah belum tentu membantu. Mengapa? Dia hanya mungkin bisa jadi yang diberikan itu tidak seberapa. Oh, yang diberikan ternyata tidak seberapa. Ya. Sekarang pertanyaan sama, membantu orang lain. Apakah memang ini yang sedang dilakukan? Apakah ia memang sedang membantu pengemis ini tanpa motif lain? Ya, kan orang bisa punya motif lain selain membantu, misalnya pengemis di sini. Ya, motif lain misalnya, oh saya sudah berjanji tiap bulan akan memberi sedekah. Oh, udah tanggal 20-an nih saya belum. Jadi saya perlu memberi sedekah pada orang lain. Jadi waktu dia memberi sedekah, dia tidak pertama-tama ingin membantu orang yang sedang dia beri sedekah, tapi dia ingin memastikan bahwa dia memenuhi janjinya untuk membantu orang yang setiap bulan. Jadi motivasinya bisa berbeda sama sekali. Dia tindakannya kelihatannya sama. Oke, contoh terakhir. Pak Andi sedang membaca doa dari buku doa. Ya. Pak Andi sedang berkomunikasi secara pribadi dengan Tuhan. Ini sama atau tidak? Sama. Ya. Beda. Kalau bedanya apa? Bisa saja yang sedang membaca itu hanya sekedar membaca buku doa, tidak bermaksud dia berdoa atau berkomunikasi, hanya baca saja. Ya, bedanya dari penghayatan dan motivasinya. Oke. Nah, sekali lagi perhatikan ya, berkomunikasi secara pribadi dengan Tuhan. Apakah ini yang sedang dilakukan Pak Andi? Apakah ia memang sedang berkomunikasi secara pribadi dengan Tuhan? Kalau berkomunikasi secara pribadi, harusnya bagaimana? Nah, hal-hal ini seringkali itu tidak ditanyakan ya. Waktu kita misalnya kita tanya, oh dia sedang apa? Oh dia sedang berdoa begitu. Ya, kita semacam mengasumsikan kita tahulah maksudnya berdoa itu apa begitu. Tapi kita tidak pernah, dia atau jarang lah tanya apa sih yang sebenarnya yang sedang dia lakukan begitu. Karena salah satu yang sedang dia lakukan antara yang mungkin ya, yaitu termasuk membaca doa dari buku doa sebetulnya. Ini yang sedang dilakukan. Jadi kalau kita lihat orang sedang melakukan ini, kalau kita ditanya, oh dia sedang apa? Nah, mungkin sebagian dari kita akan jawab, oh dia sedang berdoa. Itu.
ya. Nah, pertanyaannya, berdoa itu isinya apa sebetulnya? Nah, kalau yang kiri ini deskripsinya sedang membaca doa dari buku doa. Ini memang begitu ya. Tapi kalau kita lalu mengatakan sedang berkomunikasi secara pribadi dengan Tuhan, nah ini sudah lebih luas begitu ya. Tapi apakah sedang berkomunikasi? Lalu kalau sedang berkomunikasi harusnya ada apa? Nah, ini yang sebetulnya perlu kita refleksikan. Nah, saya memberikan contoh-contoh ini ya supaya Anda memahami cara kita mendeskripsikan pengalaman kita sebagai manusia. Karena ini penting bagi fenomenologi. Ya, saya tunjukkan sekarang ya. Fakta versus fenomen. Oke. Fakta atau fact ya, mengacu pada tindakan spesifik dan hal yang bisa dapat diverifikasi langsung lewat indera eksternal ya, panca indera kita. Karena itu fakta cenderung bersifat konkret ya, fakta. Jadi contohnya Louis sedang membaca buku. Nah, itu fakta. Pak Andi sedang membaca doa dari buku doa. Nah, itu fakta ya. Ani sedang menyapu lantai, itu fakta. Memang dia sedang memegang sapu dan sedang menyapu lantai. Itu fakta. Dan memang konkret. Fenomen sebaliknya, berlawannya fenomenon mengacu pada gagasan dan isi atau konten dari tindakan itu atau hal yang ditangkap oleh indera eksternal. Karena itu, fenomen cenderung bersifat abstrak. Jadi, melihat Ani sedang menyapu lantai, kita mungkin mendeskripsikannya sebagai Ani sedang membersihkan lantai. Padahal kalau kita analisis, kita lihat lagi ya, membersihkan itu jauh lebih besar daripada, lebih luas daripada sekadar menyapu. Tapi tidak jarang kita mendeskripsikan apa yang dilakukan Ani itu sebagai membersihkan lantai daripada menyapu lantai. Nah, perhatikan dua hal ini ya, fakta dan fenomen. Jadi fakta itu bersifat konkret, fenomen bersifat abstrak. Ya, nah perhatikan kita juga sering hidup dengan fenomen ini dan ini sebetulnya poin dari fenomenologi. Ya, yang bisa ditangkap fakta versus fenomen. Fakta menyangkut hal tindakan spesifik yang sedang dilakukan, yang tadi sudah kita singgung, kita lihat ya. Apa indera. Fenomen menyangkut intensi atau tujuan atau tindakan yang dilakukan. Jadi yang di kanan misalnya Ani sedang menyapu lantai, sebelah kiri fenomen menyangkut intensinya Ani sedang membersihkan lantai. Ini deskripsi kita. Ya, ada intensi, ada tujuan di balik itu. Yang kita asumsikan bahwa itu yang sedang dilakukan oleh Ani. Fakta bersifat konkret sehingga dapat diobservasi, ya. Terus fenomen bersifat abstrak, tidak kasat mata. Ya, membersihkan itu sebetulnya konsep yang abstrak. Ya, menyapu itu lebih konkret. Ya, karena kalau kita menyapu, kita pasti menyapu dengan sapu. Kalau membersihkan itu bisa dengan banyak hal ya, membersihkan dengan lap, ya, membersihkan dengan kemoceng dan sebagainya. Itu macam-macam alatnya, gitu. Ya, abstrak. Lalu fakta itu bersifat straightforward, cenderung tertutup terhadap kemungkinan penafsiran yang berbeda. Ya, kalau menyapu ya memang menyapu, begitu udah jelas kelihatan ya. Nah, dalam fenomen intensi dan tujuan terbuka terhadap berbagai interpretasi ya. Jadi waktu kita mendeskripsikan Ani sedang membersihkan lantai atau membersihkan kamar, kita sebetulnya tidak tahu persis Ani itu sedang apa begitu. Ya, kita cuma mengasumsikan pokoknya kamarnya sedang dibersihkan. Apakah Ani sedang menyapu? Apakah Ani sedang membersihkan debu ya dari jendela? Kita tidak tahu persis, tapi yang kita tangkap adalah
bahwa Ani sedang membersihkan kamarnya begitu. Jadi interpretasi sangat terbuka, ini bisa macam-macam. Oke. Berikut ya. Dari sisi pengamat, fenomen merupakan apa yang menampakkan diri pada kesadaran pengamat tersebut ya. Dari sisi pengamat ya, kita yang mengamati, fenomen merupakan apa yang menampakkan diri pada kesadaran pengamat tersebut. Contohnya ya, fakta, Ani sedang menyapu lantai. Fenomennya dari sisi pengamat yang kita yang mengamati, tampak dalam kesadaran pengamat atau pengamat menyimpulkan bahwa Ani sedang membersihkan lantai. Nah, pertanyaannya selalu apakah pasti membersihkan? Nah, nanti dalam definisi fenomenologi itu berbicara mengenai fenomen, yaitu apa yang menampakkan diri pada kesadaran kita, ya. Apa yang menampakkan pada kesadaran kita, apa yang muncul begitu, ya. Dan kita ketika kita menyaksikan peristiwa tertentu, bertemu orang lain dan sebagainya, apa yang muncul dalam kesadaran kita. Lalu dari situ kita deskripsikan. Maka fenomenologi itu sebetulnya ilmu ya, logos tentang fenomen. Jadi ilmu tentang apa yang menampakkan diri pada kesadaran manusia sebetulnya. Oke. Tuh ya, jadi ini cara bagi kita untuk lebih memahami apa bedanya fakta dan fenomen. Nah, bisa dikatakan semakin abstrak tindakan yang dilakukan atau faktanya, semakin mungkin relasi dan fakta dan fenomen menjadi jauh. Ya, jadi semakin abstrak tindakan yang dilakukan atau faktanya, semakin mungkin relasi dan fakta dan fenomen menjadi jauh. Abstrak tindakan dilakukan. Misalnya ya deskripsi itu, membersihkan, itu kan abstrak ya, membersihkan. Maka kalau ditarik ke faktanya itu bisa sangat berbeda begitu. Ya, jadi kalau orang mengatakan, oh dia lagi membersihkan kamar, mungkin di dalam bayangan kita dia sedang nyapu begitu. Ternyata dia sedang manjat itu, misalnya pakai tangga begitu ya untuk membersihkan misalnya debu di pojok dinding sana begitu. Nah, bayangan kita tuh keliru begitu ya, karena yang dikatakan kepada kita itu bersifat abstrak begitu. Nah, masalahnya adalah kita seringkali menghidupi fenomen-fenomen itu atau namanya fenomena ya, deskripsi yang cenderung bersifat abstrak, dan kita tidak dengan cepat kembali kepada faktanya sebenarnya apa sih yang terjadi sebetulnya, atau mungkin kita tidak peduli juga apa artinya itu. Persepsi atas objek fisik dan pengalaman sadar. Ini dua hal yang berbeda ya. Persepsi atas objek fisik, misalnya kita melihat, katakanlah kalau depan kita tuh ada buku misalnya, itu buku objek fisik ya, buku. Lalu ada misalnya kursi, misalnya persepsi kita kursi itu. Dan pengalaman sadar, artinya pengalaman kita atas persepsi itu. Saya ingin ajak Anda untuk membedakan kedua hal ini karena sangat penting dalam fenomenologi. Ya. Objek fisik dapat dilihat dari berbagai sudut, ya. Tiap sudut memberikan perspektif tertentu mengenai objek ini. Nah, objek fisik. Jadi, objek fisik itu selalu bisa dilihat dari berbagai sudut. Nah, misalnya, kalau kita katakanlah melihat ada patung besar ya di tengah kota misalnya itu, ya. Nah, kita melihat dari sisi mana itu akan menentukan gambaran apa yang bisa kita peroleh, ya. Atau katakanlah kita berada di kelas, kita duduk di pojok kanan, lalu kita melihat ada pengajar di depan, cara kita
melihat di mana kita duduk misalnya akan menentukan bagian mana yang akan kelihatan bagi kita. Kalau kita duduk di sebelah kanan kelas, maka tubuh kiri pengajar itu akan lebih kelihatan bagi kita. Sebenarnya tubuh kanannya enggak. Kalau kita duduk sebelah kiri, nah, tubuh kanan pengajar akan lebih kelihatan. Ya, jadi objek fisik selalu bisa dilihat dari berbagai sudut. Nah, pengalaman atas objek tidak dapat dilihat dari berbagai sudut. Tidak ada sisi-sisi lain daripada pengalaman tersebut. Jadi kalau kita duduknya sebelah kanan, ya selalu kita melihat hanya dari sisi tersebut. Maka pengalaman kita ya udah begitu aja dari sisi kanan, kecuali nanti kita pindah tempat duduk. Ya, kalau pengalamannya tidak bisa diubah-ubah, objek fisiknya bisa dilihat dari berbagai sudut. Jadi ini perbedaan antara objek fisiknya dan pengalamannya. Nah, sejumlah presentasi objek mungkin lebih baik dalam menggambarkan objeknya daripada presentasi lainnya. Nah, distingsi is dan sim berlaku. Distingsi is dan sim itu maksudnya is itu sebenarnya, sims itu kelihatannya, ya. Karena sebenarnya begini tapi kelihatannya begini, ya. Nah, sejumlah presentasi objek mungkin lebih baik dalam menggambar objeknya daripada presentasi lainnya. Maksudnya itu begini nih. Kalau kita katakanlah begini, kita mau memotret ya sebuah objek begitu. Kita kamera HP begitu dekat, wah ini kurang jelas dari sini begitu. Maka kita geser, ya kita lebih dekat lah, atau kita pindah ke sebelah kiri atau sebelah kanan supaya objeknya lebih kelihatan. Nah ini maksudnya sejumlah presentasi mungkin lebih baik dalam menggambar objeknya daripada presentasi lainnya. Maksudnya kalau ganti posisi akan lebih kelihatan begitu, ya. Nah, distingsi is dan sim itu berlaku, ya. Misalnya kalau kita itu katakanlah kita orangnya pendek begitu ya, misalnya 155 cm lah, katakanlah begitu. Tapi kita foto di samping, misalnya foto sama pemain basket begitu ya, pemain basket itu kan tinggi-tinggi ya, 185 begitu. Nah, kalau kita foto samping mereka, ya pasti kita akan kelihatan sangat pendek begitu ya. Dan biasanya kita tahu soal itu ya, tahu soal itu kalau kita duduk ya, atau berdiri foto dengan orang yang sangat berbeda dengan kita, entah dalam soal tinggi badan atau soal misalnya kurus gemuknya, kita akan sangat kelihatan ya. Kalau kita orang yang kurus ya gitu, samping kita orang gemuk-gemuk, kita akan kelihatan sangat kurus begitu ya. Maka kan kelihatan, tapi sebenarnya ya badan kita ya begitu-gitu aja. Kalau kurus-kurus, kalau gemuk-gemuk. Hanya karena sebelah kiri kanan kita itu berbeda, maka ada dampaknya bagi kita gitu. Maka ada kelihatannya ada. Sebenarnya kita kurus tapi kelihatannya gemuk karena samping kita misalnya apa begitu. Ya, atau sebenarnya kita biasa-biasa aja kelihatannya. Cuma kalau sebelah kita kurus-kurus semua, maka kita kelihatan lebih gemuk daripada biasanya. Ini karena presentasi objek ya. Nah, kalau dalam hal pengalaman, distingsi is dan sim sebenarnya dan kelihatannya itu nggak berlaku. Ya, kalau pengalamannya begitu, ya sudah begitu. Nah, objek fisik tidak dapat dilihat secara keseluruhan dan bersamaan, perspektif lengkap. Jadi kalau dalam melihat objek fisik, kita tuh nggak bisa lihat secara keseluruhan pada saat yang sama. Ya, kalau mau melihat misalnya Monas, misalnya di Jakarta, ya Monas Jakarta, kita hanya bisa melihat dari sisi utara, selatan, timur, barat, gitu. Kita nggak bisa melihat Monas langsung dari manapun kita berada. Kenapa? Karena itu objek fisik. Ya, dengan orang lain juga, kita bertemu dengan orang lain, kita hanya bisa melihat dari depan, samping kiri, kanan, belakang.
Ya mungkin dari atas lah kalau kita ada di lantai 2 misalnya. Tapi kita nggak bisa melihat objek itu secara keseluruhan, secara lengkap. Karena itulah kita sekarang kan dibantu oleh misalnya pandangan 3 dimensi ya. Jadi diputar dari sebelah kiri, kanan, dan sebagainya supaya kita bisa melihat berbagai sudutnya. Tapi dengan melihat itu pun ya 3D begitu, kita tetap aja tidak bisa melihat keseluruhan pada saat yang sama. Kita harus melihat sisi ini kiri dulu, kanan dulu, putar dan ke atas bagaimana dan sebagainya. Jadi tetap tidak bisa melihat secara keseluruhan. Nah, dalam hal pengalaman, objek fisik melampaui pengalaman kita atasnya. Karena itu pengalaman kita dapat keliru. Ya, pengalaman kita atas objek fisik itu bisa keliru karena kita melihatnya dari sudut pandang tertentu. Nah, ini penting ya. Ini soal materi perbedaan antara objek fisiknya sendiri dan pengalaman atas objek tersebut. Ya. Oke, apa yang Anda lihat di sini? Dalam gambar ini, apa yang Anda lihat? Dua orang tua. Oh, 2 orang tua. Oke, apa lagi? Hanya itu? Pemain banjo. Oh, pemain banjo ada 2 ya, satu main banjo, satu ya sedang mendengarkan gitu. Cawan, Apa cawan. lagi? Ada cawan ya. Nah, perhatikan ya, ini gambar yang sama, tapi minimal ada 3. Ini maksudnya ini gambarnya sama begitu ya. Tapi ada 3 hasil persepsi kita. Ya, ada 2 orang tua, ada orang yang main banjo, ya ada cawan, ya. Nah, ini penting di dalam fenomenologi. Bahasa teksisnya itu disebut noesis dan noema. Ya, saya jelaskan berikut. Noema dulu karena itu lebih mudah. Ya, noema itu menyangkut objek perhatian intensional kita. Kita terarahnya kemana? Jadi dalam gambar tadi, Anda bisa melihat cawannya, Anda bisa melihat 2 orang tua, Anda bisa melihat orang banjo, begitu. Tapi ini objek perhatian yang berbeda-beda ini. Gambarnya sama, perhatiannya berbeda. Ya. Apa yang kita lihat, noim ini semua noima ya. Noima itu objek perhatian kita. Ya. Orang main banjo, orang tua, ini noima sendiri-sendiri. Nah, noima ini bukan keseluruhan objek, tapi hanya satu aspeknya saja. Ya, jadi yang kita lihat orang main banjo ini bukan keseluruhan. Orang main banjo itu bukan keseluruhan gambar, ya, tapi salah satu aspeknya saja, ya, bukan keseluruhan objek itu. Nah, onoima dapat dianalisis langsung tanpa peduli objeknya benar-benar nyata atau tidak. Ya, kita lihat, oh itu cawan begitu. Nah, yang kita lihat cawan ya kita lihat cawan. Kita tidak perlu menyelidiki apakah cawannya benar-benar ada atau tidak. Ya, dalam hal ini persepsi kita bisa dibenarkan meskipun tidak bisa dianalisis apakah cawannya benar-benar ada atau tidak, atau dua orang tua itu benar-benar ada atau tidak. Nah, lalu dapat membawa kita pada pengenalan lebih penuh mengenai objek sesungguhnya, ya, dengan mulai melihat satu aspek itu, kita dapat lebih kenal objek itu secara lebih menyeluruh, meskipun mulai pengenalannya dengan satu aspek dulu. Nah, Neumann juga bersifat abadi immortal, hasil persepsi tidak bisa diapa-apakan lagi. Ya, jadi artinya begitu kita lihat, langsung kita apa yang kita persepsikan itu langsung bersifat abadi begitu, maksudnya nggak bisa diutak-utik lagi. Ya, kalau mau pindah misalnya dari orang tua mau pindah ke cawan ya bisa, tapi kita nggak bisa melihat cawan dan
orang tua pada saat yang sama itu nggak bisa. Nah, tuh. Nah, ini namanya noema. Jadi noema itu sebenarnya satu aspek dari apa yang kita persepsikan, begitu. Nah, bagaimana bisa jadi konkret? Ya, misalnya gini, kita tuh sebetulnya bisa dilihat sebagai noema tertentu, ya. Nah, katakanlah begini nih, katakanlah contoh ya, katakanlah anak ya atau bapak ya, misalnya bapak kita itu. Ya paling gampang bapak kita. Nah, bapak kita, kalau bapak kan pasti laki-laki ya. Nah, jadi ini bapak kita pertama-tama bisa dilihat sebagai manusia, kedua bisa dilihat sebagai laki-laki pasti ya. Nah, bapak kita pasti punya orang tua kan? Nah, dalam hal itu dia adalah anak dari orang tuanya. Nah, orangnya sama ya, tetapi aspek cara melihat orang itu bisa beda-beda, ya bisa lihat sebagai manusia, nah bisa dilihat sebagai laki-laki, bisa sebagai anak. Nah, karena dia bapak, nah dia bisa dilihat sebagai suami, ya gitu, oleh istrinya. Nah, ini aspeknya beda-beda. Tiap dari kita punya berbagai aspek ini. Jadi bisa dilihat sebagai noema yang berbeda-beda sebetulnya. Meskipun orangnya tuh sama-sama itu begitu-begitu aja, tetapi aspeknya bisa beda. Nah, cara kita melihat orang itu akan menentukan nanti tindakan kita seperti apa kepada orang itu. Ya, karena itu yang menentukan. Menentukan noimanya akan menentukan arah gerak kita. Ya. Nah, noesis itu apa? Noesis itu sebetulnya korelat atau apa ya pasangan dari noema itu, proses pemikiran dan pemahaman mengenai objek tertentu. Ya, kan tiap orang punya noemanya sendiri, ya macam-macam noemanya, tergantung persepsinya seperti apa. Nah, orang tua kita misalnya pasti biasanya selalu melihat kita sebagai anaknya. Mau kita jadi apapun, kita tuh bagi orang tua selalu jadi anaknya begitu. Mau jadi kita udah jadi bos besar, mau jadi apa begitu, pasti kita dianggap sebagai anaknya. Nah, cara berpikir orang tua, nah ini korelatnya ya, noesisnya itu selalu begitu. Jadi meskipun misalnya ada orang udah jadi bos besar begitu, begitu pulang ke rumah, ibunya pesan, ayo makan, dia seperti itu. Diperlakukan nggak sebagai bos, tapi sebagai anak begitu. Tapi bagaimanapun juga ini anak saya. Nah, ini proses pemikiran pemahaman tentang objek tertentu. Ini pasangannya noema. Noema mungkin sama, tetapi noesis bisa berbeda-beda. Jadi cara orang menekan objek bisa berbeda-beda. Maka ini yang penting untuk diperhatikan. Ya. Nah, saya rangkumkan tuh di sini ya. Kalau kita individu manusia, ketaaran kesadaran. Nanti akan saya jelaskan bagaimana fenomenologi memperhatikan kesadaran. Ketaaran kesadaran kita, individu manusia, ya. Lalu kita lihat, maka pertanyaan pertama adalah terarah kepada siapa, ya. Ini lihat ya, terarah pada apa atau siapa, lalu sebagai apa atau siapa. Jadi misalnya ini kesadaran kita ya. Jadi katakanlah begini nih, anak ada di kelas, ya, ini siswa ada di kelas, masuk kelas. Nah, kita sebenarnya bisa, kalau kita memperhatikan kesadarannya, tiap anak pasti berbeda. Anak itu terarah pada apa atau siapa. Kalau di sekolah anak boleh bawa HP, mungkin pertanyaan yang terarah pada HP daripada terarah kepada guru misalnya, ya, atau terarah pada teman-temannya. Nah, lalu kalau sudah dipastikan misalnya terarah pada HP. Nah, HP itu sebagai apa? Oh, alat hiburan bagi saya karena lagi bosan. Kalau terarah pada orang, misalnya terhadap pada guru, nah ke guru. Guru sebagai apa begitu.
ya, yang akan mengajar, atau oh gurunya kok kelihatan sedih apa begitu. Nah, sebagai apa? Nah, lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara berpikir orang ini, way of thinking terhadap objek itu? Ya, cara berpikir orang ini terhadap objek itu. Nah, ini penting ya, karena nanti akan mempengaruhi sikap orang itu terhadap objek itu, ya, terhadap gurunya, terhadap teman-temannya dan sebagainya. Lalu juga nanti sikapnya, attitude-nya terhadap objek itu juga bisa berbeda, tergantung, ya, tergantung pada melihatnya sebagai siapa. Gitu. Nah, kalau kita katakanlah melihat ke bapak kita, nah sebagai bapak ya, bukan sebagai manusia, bukan sebagai laki, sebagai bapak, maka cara kita berpikir terhadap bapak ini akan berbeda daripada kita berpikir sekarang misalnya ya, ibu dengan nama Dedi, ya sama dengan kita ya, bapak, ibu begitu, ya. Nah, sikap kita akan berbeda begitu, karena kalau kita panggil bapak ibu, kita melihat mereka sebagai orang tua daripada kita panggil namanya misalnya Hasan dan siapa begitu, Hasan dan Nina misalnya begitu, ya. Betul nama mereka begitu, tapi relasi kita akan berbeda, tergantung kita melihatnya sebagai apa. Nah, ini menyangkut keteraraan kesadaran. Nah, oke, kita lanjut ya. Saya rangkumkan unsur-unsur pokok fenomenologi. Fenomenologi itu pertama-tama menganalisis kesadaran konsistensi manusia dan semua kegiatannya. Melihat, mendengar, berharap, takut, dan sebagainya. Kesadaran manusia dan semua kegiatannya. Ya. Nah, lawannya apa sebetulnya? Lawannya adalah sebetulnya sains atau secara umum disebut naturalisme yang menyelidiki objek-objek dalam alam semesta. Ya, jadi katakanlah batu isinya apa, tanaman ini berguna untuk apa dan sebagainya. Sains ini, ya, bisa berguna untuk apa dan sebagainya. Semua objek dalam alam semesta menjadi wilayahnya sains. Nah, dalam hal ini kita sebagai objek dalam alam semesta juga bisa menjadi objek sains. Misalnya kalau kita ke dokter ya, yang sakit begitu, nanti cek, oh ini ginjalnya ada masalah nih. Nah, itu kan sebagai objek. Ginjal itu kan objek juga, ya bagian dari tubuh kita. Nah, jadi lawannya itu. Fenomenologi menganalisis kesadaran dan semua kegiatannya. Lawannya adalah yang disebut sains atau naturalisme yang membicarakan tentang objek-objek dalam alam semesta. Nah, lebih tepatnya, fenomenologi menganalisis pengalaman atau experience manusia sebagaimana dialami. Ya, fenomenologi menganalisis pengalaman manusia. Kita mempersepsikan, kita melihat, kita berharap, yang dianalisis pengalamannya. Nah, dalam pengalaman pasti ada kesadaran. Nah, ini selalu nyambung ya. Tidak mungkin kita memiliki pengalaman kalau kita bukan makhluk yang sadar begitu. Maka yang dianalisis adalah kesadarannya beserta pengalamannya dalam fenomenologi. Unsur kedua ya, karena menyelidiki pengalaman, fenomenologi memusatkan perhatian pada pandangan orang pertama. Apa maksudnya pandangan orang pertama? Pandangan orang pertama itu pandangan orang masing-masing pribadi kita ketika kita mengatakan saya. Ya, jadi dalam tata bahasa kan ada kata ganti orang pertama, kedua, dan ketiga. Kata ganti orang pertama itu saya, kata ganti orang kedua itu engkau atau kamu, kata ganti yang ketiga adalah dia, gitu. Ya, nah sama. Fenomenologi memusatkan perhatian pada pandangan orang pertama, first person point of view. Jadi misalnya saya merasa sedih. Nah, ini pandangan orang pertama. Fenomenologi tidak menyelidiki pandangan orang ketiga
gitu, yang mendominasi pengetahuan ilmiah, ya. Third person point of view. Karena apa? Karena ini bagi fenomenologi tidak mencerminkan kehidupan manusia. Kehidupan manusia itu sangat terpusat pada masing-masing individu, di pengalamannya dan sebagainya. Dan justru di sini fenomenologi merasa sains itu nanti kita akan lihat mereduksi pengalaman manusia, ya, seolah-olah kehidupan manusia itu cuma terdiri atas yang atau fakta-fakta alam semesta begitu saja atau ilmiah, ya. Maka yang dibicarakan lebih soal pandangan orang pertama. Dengan demikian, fenomenologi merupakan upaya untuk mendeskripsikan struktur dasar pengalaman pemahaman manusia, ya, mendeskripsikan struktur dasar pengalaman manusia yang diperhatikan pengalamannya itu, ya. Oke, berikut lagi, karena berupaya mendeskripsikan pengalaman manusia lewat kesadarannya, fenomenologi tidak mementingkan ontologi. Fenomenologi tidak mementingkan ontologi, maksudnya tidak mementingkan apakah objek yang dialami sungguh-sungguh ada atau tidak. Sejauh menjadi bagian dari pengalaman sadar, objek itu pantas menjadi perhatian fenomenologi, ya. Jadi fenomenologi itu nggak mementingkan objek ini penting ada atau tidak. Saya beri contoh, katakanlah gini, ada anak kecil takut, ya, takut. Terus dibilang dia takut ke belakang. Kenapa? Karena saya takut hantu, ya. Oke. Nah, kan kita sering jawab, enggak usah takut, hantu itu tidak ada. Nah, jawaban ini jawaban ontologis, ya. Apakah hantu ada atau tidak begitu. Kita jawabnya dengan itu. Tetapi kan masalahnya anak itu bukan pikir hantu ada atau tidak, tapi dia merasa ada hantu begitu. Dia merasa, jadi muncul dalam kesadaran dia bahwa ada hantu begitu. Kita sering menjawabnya dengan secara ontologis, menyangkut apakah hantu itu ada atau tidak. Nah, fenomenologi tidak mementingkan ada atau tidaknya begitu. Kalau Anda pernah nonton film A Beautiful Mind, yang itu tentang Profesor John Nash itu yang mengalami skizofrenia dan sebagainya, dia selalu merasa ada yang membuntutinya di belakang begitu, mengikuti dia, ikut kemana dia pergi. Kalau tengok ke belakang nggak ada orang begitu. Nah, kalau dilihat secara fenomenologis, yang penting itu bahwa dia merasakan ada orang yang membuntuti dia dari belakang. Fenomenologi tidak bertanya apakah memang benar-benar ada orang yang membuntuti dia dari belakang. Ya, fenomenologi tidak mementingkan ontologi begitu. Karena pusatnya ada kesadaran manusia, pengalaman manusia. Nah, ini yang membedakan fenomenologi dengan sains juga. Nah, dari mana sih sebetulnya gagasan seperti ini, ya? Ini gagasan dari pendiri fenomenologi, yaitu Edmund Husserl. Mungkin banyak dari Anda sudah pernah dengar, ya, ini filsuf Jerman yang menjadi pemrakarsa aliran fenomenologi, yaitu sains deskripsi mengenai apa yang menampakkan diri pada kesadaran atau consciousness manusia. Sebetulnya latar belakang Husserl itu matematika, logika, tapi kemudian dia beralih ke bidang filsafat. Ya, ini buku-bukunya Logical Investigations, Ideas Pertaining Pure Phenomenology dan sebagainya. Ini bukunya berat lah untuk dibaca karena terlalu rumit, ya. Nah, saya akan menyajikan yang penting-penting saja. Misalnya kritik terhadap sains di dunia barat, ya. Menurut Husserl, sains barat itu telah kehilangan akarnya pada pengalaman hidup manusia. Ini pengalaman hidup manusia, ya. Positivisme yaitu pandangan bahwa dunia itu isinya benda-benda aja, nggak ada hal yang lain di luar yang itu. Nah, itu membuat dunia itu seperti objek terisolasi, sementara kesadaran dilihat sebagai subjektivitas nirragawi atau tanpa tubuh. Jadi kesadaran itu cuma dilihat sebagai inteligensi dan sebagainya. Nah, subjektivitas manusia diasingkan dari kegiatan kreatifnya dalam dunia kehidupan. Manusia dipandang sebagai objek impersonal di antara banyak objek lainnya sehingga kehilangan identitas pribadinya. Hal ini mengakibatkan krisis dalam peradaban barat secara keseluruhan. Artinya
sains di Barat, di dunia Barat secara umum ya, mendekati manusia cenderung sebagai objek begitu untuk diselidiki dan sebagainya. Sehingga manusia itu tidak didekati dengan misalnya sebagai subjek yang hidup, yang punya pengalaman, yang perlu didengarkan dan sebagainya. Nah, karena menjadi objek impersonal, manusia itu merasa terasing begitu, ya, karena cuma dilihat sebagai objek di antara banyak objek gitu. Nah, manusia juga menjadi kehilangan identitas pribadinya. Nah, ini kritik Husserl terhadap sains di Barat itu. Nah, krisis ini terjadi karena rasio manusia dipisahkan dari roh. Akibatnya pengetahuan yang dihasilkan menjadi sangat kering dan intelektual. Ya, dipisahkan dari roh maksudnya dipisahkan dari kegiatan manusia, apa aspirasi manusia, ya identitasnya dan sebagainya. Nah, hal-hal ini sangat berbeda ya dibandingkan dengan kalau manusia hanya dilihat sebagai objek atau benda fisik saja. Maka Husserl pun bertekad memulihkan panggilan spiritual rasio sebagai alat untuk menghasilkan makna dalam dan lewat dunia kehidupan manusia. Ia mencita-citakan sebuah filsafat sebagai sains ketat, rigorous science yang bebas dari pengandaian apapun. Nah, dan hasilnya adalah yang disebut fenomenologi itu. Maka fenomenologi muncul sebetulnya dengan latar belakang kritik terhadap sains ini yang sangat kering, objektif dan terlalu lepas ya dari pengalaman konkret manusia. Nah, sekadar etimologi ya. Jadi etimologinya fenomenologi berasal dari bahasa Yunani phaino yang berarti menampakkan diri. Fenomenologi itu berupaya untuk kembali pada asal mula pengetahuan dengan menyelidiki bagaimana dunia pada awalnya menampakkan diri pada kesadaran manusia. Jadi fenomenologi mengajak kita untuk kembali kepada awalnya bagaimana pertemuan manusia dengan dunia. Jadi kita bisa bayangkan ya, pengetahuan kita itu kan berasal dari generasi bergenerasi ya, ribuan tahun begitu ya. Nah, awalnya bayangkan manusia primitif kan bertemu dengan lihat alam dan sebagainya begitu. Misalnya waktu itu belum ada bahasa. Lalu pelan-pelan bahasa muncul ya. Nah, kita diajak untuk, nah ini slogannya fenomenologi ya, kembali kepada benda-benda itu sendiri, returning to the things themselves. Tujuannya untuk melihat kembali bagaimana benda-benda menampakkan diri kepada kita sebagai fenomen sebelum menjadi materi untuk konstruksi objektif penilaian konseptual kita. Dan bagaimana dunia sesungguhnya dihidupi sebagai pengalaman sebelum menjadi objek pengetahuan. Mengapa ini penting? Untuk kembali kepada benda-benda itu sendiri atau kembali kepada pengalaman aslinya, karena kita seringkali merasa punya pengalaman tapi kita nggak tahu kita punya banyak pengetahuan, tapi pengetahuan itu kita dapatkan di sekolah tapi tidak ada pengetahuan langsung ya. Nah, Merleau-Ponty salah satu fenomenolog menggambarkannya begini nih, kita misalnya katakanlah, tapi di Indonesia ini nggak berlaku ya kalau kita biasanya punya pengalaman ini. Misalnya dalam pelajaran geografi kita belajar mengenai danau, mengenai sungai ya, gitu di pelajaran geografi misalnya. Tetapi kita tahu konsep itu, oh sungai begini, ya danau begini. Tapi kita sendiri nggak pernah lihat danau, nggak pernah ada sungai begitu. Karena kalau tidak pernah lihat danau ya kita cuma tahu konsep danau. Kalau nggak pernah lihat sungai ya tahu konsep sungai. Nah, fenomenologi mengajak kita untuk pergi ke danau supaya kita mengalami langsung apa itu danau, mengalami langsung apa itu sungai, ya, menyentuh airnya dan sebagainya gitu. Jadi kita tidak pertama-tama belajar mengenai konsep kehidupan atau konsep-konsep yang kita peroleh dalam pengetahuan, tapi kita belajar langsung kontak dengan bendanya sendiri. Baru dari situ kita bisa menganalisis dari mana sih konsep-konsep seperti ini. Jadi kalau dalam contoh-contoh di atas, kita tidak lagi mengasumsikan, kita tahu Ani sedang membersihkan kamar. Gitu. Kita kembali coba, oh ya saya mau lihat Ani di kamar sedang apa begitu. Oh dia sedang menyapu, oh yang itu yang disebut dengan membersihkan.
Tapi membersihkan kan sebenarnya tidak hanya menyapu begitu. Tapi karena kita sudah terbiasa dengan konsep gambaran, kita sering lupa isinya tuh apa sih sebetulnya. Nah, ini sangat penting ya, ya kembali kepada benda-benda atau pengalaman itu sendiri. Nah, kesadaran dan intensionalitas. Nah, kesadaran merupakan syarat dan pengandaian dalam sebuah interaksi manusia dengan dunia dan dalam menghasilkan pengetahuan. Tanpa kesadaran manusia tidak dapat mengetahui apapun. Jadi kita tahu bahwa kita bisa memperoleh pengetahuan karena kita punya kesadaran. Ya, pengada hidup harus mempunyai kesadaran kalau ingin mengetahui segala sesuatu. Nah, kajian atas kesadaran itu sangat banyak ya. Bisa lihat dari dalam, artinya dari subjek yang sadar, konsep subjek dari dalam kita, ya kita merasa sadar atau kita melihat orang lain yang mengatakan sesuatu misalnya, nanti pasti orang itu sadar. Atau kita bisa mengkaji kesadaran dari luar, jadi pengamatan dari peneliti. Jadi kesadaran bisa dilihat atau dianalisis entah dari dalam atau dari luar. Nah, dalam fenomenologi ada istilah khusus yaitu sebetulnya yang disebut intensionalitas, keterarahan kesadaran manusia pada objek, bukan intensi dalam arti bermaksud. Sadar selalu berarti sadar akan sesuatu. Kesadaran kita tidak pernah kosong belaka. Ya, jadi selalu terarah pada objek tertentu. Pun kita tidak menyadarinya, tapi kesadaran kita selalu terarah ke sana. Tiga modus utama ya intensionalitas. Modus itu misalnya cara intensionalitas bergerak ya, bergerak. Pertama persepsi. Dalam persepsi kita mengintensikan objek sebagai suatu realitas langsung. Ya, tindakan kesadaran ini terpenuhi dengan mempresentasikan objek ini untuk dirinya sebagai keadaan literal. Misalnya kita melihat pohon. Waktu kita melihat pohon, kita bisa dikatakan mempersepsikan pohon. Karena objek ini langsung hadir untuk kita. Itu disebut kehadiran literal. Gitu. Oke, ya ini persepsi. Ada kesadaran situ? Pasti ada. Karena nggak mungkin kita bisa mempersepsikan pohon sebagai pohon kalau kita tidak punya kesadaran. Kedua, imajinasi. Mempresentasikan objek pada kesadaran sebagai kesadaran tidak nyata. Ya, tidak nyata, maksudnya nggak benar-benar nyata. Quasi presence ya. Tindakan kesadaran ini terpenuhi sebagai simbolik daripada harfiah. Dalam imajinasi, kita mengintensikan objek dalam ketidakhadirannya, tetapi seolah-olah hadir secara langsung. Contoh, membayangkan pohon. Jadi kalau Bapak Ibu sedang ada di kamar gitu, Bapak Ibu saya minta, coba bayangkan pohon. Ya, udah Bapak Ibu menghadirkan pohon dalam kesadaran, ya pohonnya nggak Bapak Ibu lihat. Karena waktu Bapak Ibu lihat pohon, kalau pohonnya ada di depan, itu namanya persepsi. Kalau Bapak Ibu membayangkan, itu namanya imajinasi. Sama-sama menggunakan kesadaran, tapi modusnya itu beda. Ya, membayangkan pohon. Ketiga, namanya signifikasi. Tindakan kesadaran sesuai intensi kosong yang baru terpenuhi entah oleh sebuah persepsi atau gambar. Dalam hal ini, kesadaran menggunakan tanda-tanda bahasa untuk mengkonseptualisasikan makna secara abstrak. Contoh, membaca kata pohon ya. Jadi kalau kita baca tulisan pohon, nah kita baca pohon kata pohon itu membawa kita kepada pohon yang sebenarnya begitu. Tapi cara ini berbeda dengan persepsi karena persepsi itu kita melihat pohonnya langsung, dalam imajinasi kita membayangkan pohonnya. Ya. Signifikasi itu bicara soal referensi. Jadi kata pohon membawa kita pada pohonnya, atau kita melihat gambar pohon, itu juga membawa pada pohonnya. Nah, cara signifikasi ini berbeda dengan persepsi maupun imajinasi. Tiga-tiganya menggunakan kesadaran, tapi dengan cara yang berbeda. Oke, sikap alamiah, natural attitude. Apa artinya sikap alamiah itu? Sikap
alamiah adalah sikap yang menerima dunia eksternal begitu saja sebagai sesuatu yang ada di luar sana, objektif tanpa dipertanyakan lagi. Jadi ini sikap alamiah. Jadi maksudnya alam itu ada di luar sana, seolah-olah pengetahuan kita itu cuma dihasilkan begitu saja karena dunia tuh di luar tuh ya begitu saja, nggak usah dipertanyakan lagi. Nah, sikap ini berkaitan erat dengan naturalisme, yaitu pandangan bahwa realitas mencakup hanya hal-hal yang bersifat fisik saja, secara fisik diberikan, namanya positum. Pandangan ini sama sekali menolak kehidupan kesadaran dan akan menaturalisasikannya sebagai suatu fakta realitas fisik, menaturalisasikan, jadi dialamkan, begitu. Ya, nah sikap alamiah ini, naturalisme ini sangat kuat ya, memang dalam sains itu sangat kuat. Pandangan positivisme atau hal-hal pandangan bahwa dunia ini bersifat material saja bisa sangat kuat. Dan banyak sekali pengalaman manusia itu berupaya direduksikan pada hal-hal yang bersifat material. Misalnya ya, kalau orang sedang jatuh cinta, misalnya gitu. Wah, jatuh cinta, wah, orang itu baik sekali, waduh, kayaknya saya senang sama dia dan sebagainya. Nah, kalau dilihat secara naturalis, orang bisa mengatakan, ah, itu mah karena hormonnya lagi tinggi aja, dopamin, oksitoksin, dan sebagainya. Hormon itu ada memang, tapi pengalaman jatuh cinta itu direduksikan pada hal-hal yang bersifat material, begitu. Itu namanya menaturalisasikan. Orang misalnya berdoa, begitu ya, berdoa. Oh, dia berdoa, wah ini terhubung pada Tuhan. Enggak, oh itu karena gen Tuhannya sedang itu lagi bekerja aktif, begitu. Jadi semua fenomen manusia itu lalu ditafsirkan secara naturalisme, secara natural. Nah, akibatnya kekayaan pengalaman manusia, subjektivitas tuh jadi hilang, begitu. Ya, kalau semua ditafsirkan secara naturalis seperti ini. Nah, kritik Husserl terhadap sikap alamiah gini, kalau fakta fisik dalam alam memang diatur oleh hukum-hukum sebab akibat pengalaman empiris. Sementara fenomena kesadaran beroperasi menurut hukum-hukum non-kausal dari relasi intensional yang sudah mendahului dunia dalam dunia alam yang diobjektivasi. Jadi fenomen kita itu sebetulnya nggak sulit dijelaskan secara kausal atau hukum sebab akibat, begitu ya. Kalau fakta alam itu bisa dijadikan atau dilihat secara hukum sebab akibat, begitu. Tetapi seringkali kausalitas itu, hukum sebab akibat itu coba diterapkan di dalam penjelasan mengenai subjektivitas manusia, itu pengalaman itu. Nah, bagi Husserl ini nggak bisa diterapkan begitu saja ya. Sikap alamiah merupakan asumsi metafisik dan epistemologis yang tidak boleh ada dalam sains ketat seperti filsafat. Dalam filsafat tidak boleh ada dogmatisme, gitu. Maka Husserl mengkritik sikap alamiah atau gagasan bahwa dunia itu bersifat objektif di luar sana, pengetahuan yang kita hasilkan itu ada di luar sana, persis nggak ada hubungannya dengan kita. Nah, Husserl justru mengkritik gagasan seperti ini. Saya berikan dua rumusan metode fenomenologi Husserl ya. Satu yang disebut pengurungan atau epoke bracketing, yaitu langkah untuk mengatasi sikap alamiah. Tujuan epoke dikurung adalah bukan untuk mengabaikan menolak realitas, tapi untuk menetralkan sikap dogmatis tertentu agar kita dapat memusatkan perhatian pada realitas yang tampak dalam kesadaran kita. Epoke itu merupakan bagian dari reduksi transendental untuk kembali pada fenomen itu sendiri. Mengapa perlu dikurung? Karena istilah itu prasangka kita itu bisa mempengaruhi cara pandang kita terhadap orang lain, terhadap objek dan sebagainya. Ya, karena itu kita perlu mengurung dulu cara pandang itu ya, tertentu sikap begitu supaya kita dapat melihat objeknya secara lebih objektif begitu. Ya, lebih terbuka pada hal-hal yang memang ada dalam kesadaran kita. Ada juga metode yang disebut sebagai reduksi fenomenologis, menahan berbagai prasangka atau preconceptions yang ada dan memusatkan perhatian pada pengalaman murni kesadaran. Dengan demikian, esensi fenomena dan struktur kesadaran dapat ditemukan
tanpa dipengaruhi oleh hal-hal eksternal. Ya, prasangka kita itu seringkali mewarnai atau mengkontaminasi cara kita mendekati objek atau bahkan dengan orang. Kalau kita sudah punya informasi terlebih dahulu mengenai orang tertentu, padahal kita belum bertemu dengan orang itu, maka informasi itu akan mempengaruhi cara pandang kita terhadap orang itu. Nah, kalau mau bertemu dengan orang itu secara penuh, ya secara fenomenologis katakanlah begitu, nah kita kurung dulu informasi yang kita terima. Alami aja pertemuan langsung dengan orang itu. Jangan informasi itu sudah semacam mengganggu kita atau mau mengkontaminasi pertemuan itu. Oke, slide terakhir. Nah, karena menganalisis kesadaran ya, banyak filsuf itu mengikuti jejak Husserl dengan menganalisis kesadaran manusia dan subjektivitas yang mendasarinya. Ada Martin Heidegger, Emmanuel Levinas, Merleau-Ponty, Sartre, dan sebagainya. Belum lagi filsuf-filsuf yang awal bertemu dengan Husserl lalu langsung mengerjakan sendiri ya, jadi tidak belajar langsung dengan Husserl. Tapi karena menganalisis kesadaran, nah banyak filsuf itu mengembangkan fenomenologi mereka sendiri ya. Contoh klasik dapat ditemukan pada Heidegger, mengembangkan fenomenologi Husserl, tapi lalu berubah menjadi antropologi ya dan ontologi. Ya, itu jadi ubah sendiri. Jadi masing-masing filsuf itu mengembangkan sendiri gagasan mereka tentang fenomenologi. Tetapi gagasan Husserl ini memang jadi fondasi bagi banyak fenomenologi yang berkembang ya di Eropa dan kemudian ke Amerika. Terakhir, fenomenologi Husserl juga banyak digunakan dalam bidang psikologi, khususnya dalam konseling. Jadi ada bidang namanya psychological phenomenology, fenomenologi psikologis. Mengapa? Karena dalam konseling kan sangat banyak diangkat ya, misalnya pengalaman klien tersebut ya, apa yang kamu alami, yang kamu rasakan begitu. Jadi konselor yang menggunakan metode fenomenologi itu tidak akan banyak bicara soal ontologi dalam arti ada atau tidak dan sebagainya, tapi lebih bicara soal bagaimana kesadaran kliennya begitu ya terhadap misalnya suami atau istri, anak-anak dan sebagainya gitu. Jadi tidak bertanya apakah memang begitu. Ya, nah pendekatannya sangat berbeda ya daripada hanya apakah memang misalnya orang di rumah Anda memang begitu gitu ya, tapi yang dilihat adalah soal pengalamannya langsung karena ini memang bidang yang dikaji dalam fenomenologi itu. Oke, itu hal-hal yang dapat saya bagikan kepada Anda semua.